Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran perbankan dasar. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang persyaratan pendirian bank. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Stay tune terus ya. Nah, mari kita simak mengenai penjelasan lembaga keuangan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian lembaga keuangan, menjelaskan jenis lembaga keuangan, memahami lembaga keuangan bank, dan memahami lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan adalah salah satu sarana pokok dalam kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan diperlukan agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7/1992, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun peranan lembaga keuangan menurut Yeats dan Said sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu alokasi pendapatan. Untuk menghadapi masa yang akan datang, biasanya seseorang akan menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral yang berada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistemik. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum terdiri atas bank umum milik pemerintah dan bank umum milik swasta. Yang ketiga yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha menurut syariat Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Yang keempat yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau bisa disebut sebagai BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan pendirian BPR antara lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan, melayani kebutuhan modal dan prosedur pemberian kredit yang mudah, dan ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan pendirian lembaga keuangan bukan bank adalah memberikan pembiayaan pinjaman jangka panjang dan menengah, penyertaan saham pada perusahaan, mendorong penyertaan modal swasta, sebagai penggerak perantara setiap pengeluaran atau penukaran surat berharga. Lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Adapun jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia yang pertama yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan-badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jenis usaha lembaga pembiayaan antara lain ada sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Yang kedua yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk mengganti kerugian kepada sesuatu yang tidak pasti di masa datang. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang ketiga yaitu Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan berbentuk koperasi yang bergerak di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Yang kelima yaitu perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk para pegawai atau karyawan yang telah mencapai batas usia tertentu atau purna tugas sebagai cadangan hari tuanya. Yang keenam yaitu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak penawar dan pihak yang memerlukan dana jangka panjang
dalam bentuk surat bukti obligasi, surat penyertaan modal saham, atau surat berharga lainnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, semangat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.